Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Beri tepukan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus dulu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada petang hari ini kita dapat bersama-sama dalam kebaktian Paskah sesi yang pertama. Kebaktian Paskah sesi yang pertama, kita ada 2 sesi lagi. Dan kita dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kita memang mampu, kita memang kuat dan gagah, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita ada di sini, itu adalah kemurahan Tuhan yang besar setiap pribadi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur berkesempatan bersama-sama dalam kebaktian Paskah dalam sesi pertama ini pada malam Kamis ini. Memulakan ibadah kita pada petang ini, mari kita persilakan Pendeta Melitus bahwa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan karena pimpinan, berkat dan kasih-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Bapa karena sepanjang pada masa-masa yang lepas kami menikmati dengan segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Malah ketika ini dan saat ini kami berkumpul di tempat ini menikmati lagi firman-Mu yang luar biasa bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menikmati dengan sukacita karena kami tahu kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau sudah mengasihi kami, mencintai kami, malah memberkati segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melakukan ibadah pada petang ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita teruskan ibadah kita pada petang hari ini. Persilakan tim pujian penyembahan seterusnya membawa kita dalam acara. Persilakan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, mari semua jemaat yang diberkati Tuhan, saya jumpa kita semua berdiri. Sebelum itu mari kita lambai-lambaikan tangan kita. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dapat bersama-sama di tempat ini pada malam ini. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat lagu ini, Terlalu Besar.
terus terpancar dari setiap doa kita terhadap orang lain. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian ini. Yesus mulia.
terpilih. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan lagi pujian kita malam ini. Kita dipilih. Haleluya. Mari kita tengok tuh kawan-kawan yang di belakang, kiri kanan kan, tapi tidak boleh bersalaman. Jadi kita ucap pada kawan-kawan kan, sungguh nyata kasih Yesus di dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita teruskan pujian kita, sungguh nyata. Jangan
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya Yesus, saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi Tuhan. Karena salib-Mu, hanya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita menyatakan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Hanya Kau
Haleluya, haleluya. Bernyanyi lagu sekali lagi. Mari kita nikmati kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kita pada hari ini. Kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mari kita nyatakan, as He is, so are we in this world. Sama seperti Dia sekarang ini, kita juga dalam dunia ini sama. Haleluya. Memberikan hidup yang baru, caramu menyucikan, pulihkan hatiku, kunyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menembus jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidupku. Bapa di sorga, Engkau sanggup melakukan mukjizat Bapa di sorga dalam setiap hidup kami Bapa. Bukan karena kami baik, bukan karena kami setia, bukan karena kami orang Kristen yang baik dan melakukan rutin kami seorang Kristen dengan setia, tapi karena Engkau yang setia Bapa di sorga, Engkau yang baik, malah Engkau mengasihi kami Tuhan, yang memberikan kami Yesus Kristus, the best from heaven to come, mati di kayu salib untuk kami. Sehingga Bapa di surga, Engkau sanggup melakukan, menganugerahkan baik kami mukjizat Bapa di surga saat ini, malah kesembuhan, pemulihan, transformasi Bapa di surga. Kenapa yang telah Engkau selesaikan sempurna di kayu salib buat kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang percaya pada surga walaupun yang rakaman. Hari Bapak, kami percaya Engkau mau menyampaikan message hati-Mu pada kami. Engkau mau mengungkapkan bahkan pada kami apa maksud perkataan Yesus yang mengatakan sudah selesai di kayu salib. Ketika dia sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan sudah selesai. Bapak di surga, kami mau impress, kami mau menikmati, berbicara tengah-tengah kami, nyatakan isi hati Tuhan yang paling dalam, yang mau kami mengerti dan menerima kebenaran yang membebaskan kami. Urapi penyampaian firman Tuhan, urapi kami semua yang mendengar Bapa. Kami siap di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk saudaraku. Sementara Deacon Derek kasih setup itu pancaran LCD, saya ingin mengucapkan selamat bertemu pada jemaat Biobi Minawa. Selamat tidak bersama dengan kamu. Ada beberapa pelayanan saya di sini, tapi semuanya atas kalian. Jadi berbeda sekali kalau ada bersama dengan kamu. Jadi saya punya hati sangat orang bilang ada rasa terharu, rasa sedih juga ada, tapi gembira yang banyaklah. Sedih karena tidak selalu bersama dengan kamu, tapi saya gembira karena saya melihat perkembangan yang luar biasa jemaat Tuhan di sini.
Nah, saya sudah berbuat dengan Pastor Julika pada waktu pernikahan atau perkawinan saudara kita si Deleri pada bulan berapa itu? Bulan 12 kan? Bulan 12 tahun lepas kan? Jadi saya bisa jadi nanti saya katakan Pastor Julika, Pastor melayani ini, saya juga nanti masa pasca ataupun masa bila-bila saya katakan kalau tidak datang hantar video. Jadi ini yang dia sudah beri kepada kita. Dan bukan hanya video pada hari ini kita lihat, ini rekaman merupakan rekaman pasca tahun 2020 di JSN. Nanti dia akan sebut perkataan jemaat JSN. Jadi itu dia mencoba pada jemaat waktu dia rekam ini. Tapi saya percaya ini untuk kita, message untuk kita. Dan bukan hanya ini, tapi dia bagi juga beberapa video yang lain. Jadi dalam jadwal kita esok dia juga melayani beli video. Tetapi juga hari ini saya merancang untuk memberi peluang kepada Pastor Julika itu melayani kita sepanjang pasca kita pada tahun ini. Amin kan? Boleh kan? Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena semua ini karena kemurahan Tuhan. Walaupun dalam video saya mau kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin beritahu bahwa Pastor Julika dia diberi karunia bukan hanya mengembala, berkhotbah tapi mengajar. Dia mengajar dengan baik. Saya seorang guru tapi mengajar itu kurang. Kalau saya beritahu anak-anak murid, saya sedang minta maaf anak-anak murid, saya kurang ajar, kurang mengajar. Pernah pikir nih kan, jadi kurang mengajar lah, jadi kurang ajar. Jadi puji Tuhan, malam ini kita bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya istilah hamba ini tidak betul ya kan, Bapak? Kita semuanya anak-anak Tuhan. Kita sudah di-upgrade dari hamba kepada anak, tapi ini hamba Tuhan ini mencoba kepada mereka yang melayani Tuhan sepenuh masalah. Oke, sudah siap, ready? Kita enjoy firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami dapat berkumpul sebagai sebuah gereja, tubuhmu di muka bumi, sekalipun kami semua berada di rumah masing-masing dan bukan bersama di dalam satu perkumpulan dalam satu ruang. Namun Tuhan, terima kasih karena Roh-Mu tidak terbatas untuk melawan, Roh-Mu tidak terbatas untuk melayani, Roh-Mu tidak terbatas untuk memberi penyikapan, pengertian yang segar tentang kuasa kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan kami memberkati pagi ini Tuhan, setiap firman yang akan kami dengar sebagai firman yang memberi roh dan hidup kepada hidup kami, kepada tubuh kami, kepada jiwa kami, sehingga Tuhan kami mengalami Engkau segar dan segar dan segar dengan suatu pelayanan kasih-Mu yang baru pada pagi ini, karena firman-Mu mengisytiharkan bahwa kasih setia-Mu sentiasa baru setiap pagi. Dan kami mau mengatakan, membenarkan kasih setia-Mu melayani setiap pribadi pada pagi ini. Dan kami memberkati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi di ruangan ini, dan kita bersyukur walaupun hari Ahad yang lalu kali terakhir, namun setiap hari kita bertemu juga di dalam ruangan kesaksian, di dalam WhatsApp, untuk saling berhubung di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mendengar suatu firman, dan kita akan beri tajuk, pastor berikan tajuk pagi ini, tajuk khotbah yaitu kata-kata terakhir Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib, yaitu sudah selesai. Katakan sudah selesai. Jadi hari ini adalah tajuk firman kita, dan kita boleh lihat kata-kata Tuhan Yesus itu di dalam ayat Yohanes 19 ayat yang ke-30. Nah, mari kita baca bersama di dalam paparan yang di depan kamu ada di sana. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, pulang. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Wow, berarti perkataan sudah selesai adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus yang mengandung kuasa yang luar biasa. Yang mengandung suatu deklarasi yang mengatakan, penebusan kepadamu, hai setiap orang yang percaya, sudah selesai, sudah sempurna. Dan itu adalah suatu tanda kemenangan ketika dia katakan perkataan itu. Pada waktu itu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Dan pagi ini kita mau melihat di dalam mengkaji kata sudah selesai ini, apa yang dapat kita lihat di dalam perkataan ini. Di dalam bahasa Yunani, perkataan itu disebut, ya cuma satu perkataan, ya adalah tetelestai. Boleh sebut bersama, 1, 2 mulai. Tetelestai. Lihat di dalam paparan kamu. Di dalam bahasa Yunani terdapat kumpulan kala, ataupun di dalam bahasa Inggris itu adalah tenses. Dia memiliki suara, kekayaan tata bahasa di dalam bahasa Yunani yang tidak dimiliki di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Malaysia. Nah, perkataan tetelestai ini merupakan kala sempurna. Sebut kala sempurna. Kala sempurna. Apa itu kala sempurna? Di dalam paparan kamu itu kamu dapat lihat, kala sempurna itu merujuk kepada tindakan masa lampau, tetapi kesannya dialami pada masa kini. Berarti suatu perkara yang telah berlaku suatu masa yang dahulu, tetapi kesan daripada suatu tindakan itu yang telah berlaku, kesannya dialami sehingga pada masa kini. Salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah contoh kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Namun kebangkitan itu adalah kesan yang kita alami sehingga pada masa kini, dan bahkan itu adalah kesan sampai selama-lamanya bahwa kita diterima oleh Tuhan karena kuasa kebangkitan itu. Nah, berarti perkataan tetelestai ini adalah kala sempurna. Berarti ketika Tuhan Yesus ucapkan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kesan itu kita alami sampai pada masa kini. Jadi kita mau lihat penggunaan kata-kata di dalam bahasa Yunani. Oke, apa dan bila masa dan bagaimana dia digunakan. Nah, ada 6 perkara, ada 6 keadaan di mana dia selalu digunakan. Namun pada hari ini kita cuma akan cover 3 daripada 6 itu. Kita akan sambung 3 lagi minggu depan, karena kita tidak dapat panjangkan khotbah di dalam rekaman ini. Sebab kita tahu keterbatasan waktu rekaman, size rekaman yang dapat kita rekam bersama. Nah, perkataan pertama yang menggunakan tetelestai, kita mau kaji supaya kita dapat lihat dan kaitkan diri kita. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, bagaimana kita aplikasikan itu dan melihat apa yang berlaku kepada kita oleh kesan kepada perkataan yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya sempurna di atas kayu salib. Nah, perkataan yang pertama, penggunaan perkataan tetelestai ini selalu digunakan juga di dalam perniagaan. Ketika perkataan tetelestai digunakan di dalam perniagaan, ia merujuk kepada istilah perakaunan. Katakan perakaunan. Nah, kita tahu kalau apa itu account. Account selalu merujuk kepada keluar masuk, baik itu adalah untung rugi atau maupun juga hutang seseorang kepada kita. Nah, dalam case di dalam perniagaan ini, dalam istilah perakaunan ini, berarti ketika perkataan tetelestai ditulis di atas kertas bil ataupun ditulis dalam sebuah muka surat account, maksudnya perkara itu, hutang di dalam perakaunan itu dibayar penuh, lunas. Berarti apabila itu lunas pembayarannya, berarti account itu harus ditutup. Bil-bil hutang itu berarti telah lunas, dibayar. Berarti si penghutang tidak lagi berhutang apa-apa. Dan maksudnya si penghutang bebas hutang. Katakan bebas hutang. Nah, ketika Kristus katakan sudah selesai di atas kayu salib, berarti penghukuman dan kematiannya telah membayar penuh dosa-dosa kita, sehingga kita diistiharkan sebagai orang yang bebas hutang. Allah mengistiharkan dosa kita bebas daripada pembayaran oleh pribadimu dan pribadi pastor. Jadi berarti di mata Allah, account dosa dan kesalahan kita
ditutup, katakan ditutup. Wah, itu adalah suatu kejadian yang luar biasa. Untuk Allah dapat menutup dosamu, Ia memerlukan satu korban yang boleh memuaskan hatinya. Berarti untuk Allah dapat menutup dosa kita dan tidak mengingat lagi, karena Allah telah mendapatkan satu pembayaran lunas daripada dosa-dosa kita. Berarti hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan sudah selesai. Dia serukan itu. Dia serukan itu sebagai suatu pengistiharan kata Allah, Elohim, bebas hutang setiap orang yang percaya kepada karya ini. Itu adalah berita baik Injil. Nah, perkataannya tetelestai yang digunakan lagi kita lihat dapat mereka gunakan di dalam sistem kehakiman mahkamah. Katakan sistem perundangan, ya, di dalam sistem perundangan. Berarti bagaimana mereka menggunakan perkataan ini di dalam sistem perundangan. Nah, jika ada seorang warga Romawi yang disabit kesalahan karena melakukan sesuatu jenayah, dia akan diadili. Contohnya pengadilan itu di depan hakim, berarti dia harus dijatuhkan hukuman penjara. Dan ada sesuatu yang berlaku bukan saja ketika dia dijatuhkan hukuman, dan kalau itu adalah hukuman penjara, dia ada suatu kertas hutang, di mana di dalam kertas hutang itu dituliskan semua senarai kesalahan-kesalahan, jenayah-jenayah yang telah dia lakukan, termasuk apakah jatuhan hukuman yang telah diberikan, dan termasuk tempo penghukuman itu ditulis. Kemudian itu akan dipakukan bersama di dinding bersama di mana tempatnya dipenjarakan. Nah, selepas dia menjalani tempo hukuman penjara dengan penuh seperti yang telah ditetapkan, dia akan dibebaskan. Dan corak pembebasan ini adalah dengan mencabut kertas senarai jenayah, senarai penghukuman, senarai pembayaran yang patut dia lunasi di dalam menjalani penghukuman itu. Yang tertulis kertas itu akan dipangkah dengan perkataan tetelestai, sudah selesai. Berarti setiap tuntutan penghukuman kepada jenayah yang dia lakukan telah dipuaskan dengan suatu tuntutan kepenuhan. Dia memenuhi tuntutan penghukuman itu dengan lunas, dengan selesai, dengan sempurna. Berarti itu akan dituliskan di sana. Nah, jika dia keluar dan ada orang yang menuduh dia sebagai penjenayah, apa yang dia boleh lakukan adalah hanya mengeluarkan surat itu dan menunjukkan kepada orang yang menuduh dia. Berarti itu adalah jaminan pembebasan yang mutlak. Katakan bebas mutlak. Berarti Tuhan Yesus di dalam kuasa kebangkitannya telah apa yang Tuhan Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Untuk ketika dia katakan itu di atas kayu salib, resep untuk itu adalah selain dibayar itu lunas. Berarti ketika dia katakan itu untuk lunas dibayar, setiap tuntutan penghukuman atas pribadimu, atas pribadi pastor telah mendapat penghukuman yang saksama. Jadi berarti apa yang menjadi resep kita hari ini adalah Yesus bangkit dan mengistiharkan kita menang. Karena Tuhan Yesus sudah katakan sudah dibayar. Dan resep kebangkitan itu, kalau kita dituduh, kalau iblis menuduh pemikiranmu, kalau iblis menuduh hati nuranimu, katakan darah Tuhan Yesus telah membasuh setiap dosa saya. Dia telah mengambil tempat penghukuman saya, dan penghukuman saya telah mendapat pengadilan yang saksama, penghukuman yang saksama. Dan apa yang perlu kita jalani sebagai penjenayah, sebagai orang berdosa bagi tempat kita, Tuhan Yesus telah ambil tempat itu dan Dia telah jalani itu dengan selesai. Sebagai orang berdosa, Alkitab mengatakan Dia dijadikan dosa di atas kayu salib supaya kita yang percaya dijadikan benar oleh Allah. Mendapat pembenaran yang sejati itu adalah penggantian ilahi yang luar biasa. Jadi perkataan yang ketiga, perkataan tetelestai, bukan perkataan yang ketiga, perkataan penggunaan tetelestai yang ketiga, ia digunakan sebagai istilah ketenteraan. Katakan istilah ketenteraan. Dan di dalam istilah ketenteraan ini berarti ketika
suatu pertempuran, ketika suatu peperangan telah dimenangi sepenuhnya, maka tetelestai, sudah selesai, itu diserukan. Apa maksudnya? Berarti ketika tetelestai itu dilakukan sebagai tanda kemenangan penuh dan tanda kemenangan terakhir atas musuh telah dicapai sempurna. Jadi hari ini kita yang di dalam Kristus, ketika dia katakan sudah selesai, berarti tanda kemenangan kita atas dosa itu sudah selesai. Tanda kemenangan kita atas sakit penyakit itu sudah selesai. Tanda kemenangan kita atas setiap kutuk kemiskinan sudah selesai. Dan letaklah apapun yang lain, apakah pertempuran itu, Yesus telah menangi itu buat saudara dan saya di dalam dia. Nah, berarti kita mau lihat suatu kesimpulan daripada perkataan tetelestai yang digunakan ini di dalam 3 keadaan yang digunakan, yaitu sebagai istilah perkawinan di dalam perniagaan yang merujuk kepada hutang piutang yang dimasukkan dan sebagainya, karena telah lunas dibayar, bukan hanya sembarang maksud, tapi karena ia telah lunas dibayar dengan penuh. Oke, kita mau lihat kesimpulan itu bersama. Lihat paparan kamu di dalam kesimpulan ketika Tuhan Yesus katakan, sekarang kita berbalik untuk melihat diri kita. Berarti hutang dosa kita telah lunas dibayar. Allah telah menutup account dosamu dan tidak mau mengingat lagi dosamu. Karena Allah mengingat itu satu waktu. Bukan karena Allah telah kurang kudusnya, tapi karena dosa itu Allah mengingat 2000 tahun yang lalu. Yesus telah membayar lunas dosamu di atas dosa. Jadi kalau Allah telah mengambil keputusan dan dia mengisytiharkan, aku akan berbelas kasihan kepada pelanggaranmu dan dosamu tidak kuingat lagi. Ambillah keputusan yang sama. Percayalah, kalau Allah katakan seperti itu, percaya, sambut. Dan yang kedua, di dalam kesimpulan kita, berarti setiap dosa kita telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Berarti yang telah dijatuhkan, setiap hukuman yang telah dijatuhkan dan penghakiman yang layak kita terima sebagai orang berdosa telah dipenuhi tuntutan penghukumannya dengan adil dan saksama oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti Allah telah dipuaskan, dan karena Allah puas dengan korban itu, maka engkau dibebaskan, pastor dibebaskan, kita semua dibebaskan. Setiap orang yang meletak iman kepada Kristus dibebaskan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, apabila itu digunakan di dalam istilah ketenteraan. Dan bagi kita, ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, berarti dia telah menjalani peperangan itu buat kita. Dan yang luar biasa, dia telah memenangi pertempuran itu, melawan iblis, melawan dosa, melawan sakit penyakit, melawan virus, melawan kemiskinan dan kutuk. Dan bukan hanya dia lawan, dia tamatkan itu dengan kemegahan kemenangan yang mutlak. Dan dia telah katakan, karena dia menang atas semuanya itu, dia katakan sudah selesai. Dan sebab itu kenapa Alkitab mengisytiharkan kita semua, saudara dan saya, gereja pada umumnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan engkau lebih dari pemenang. Sebab itu kita dapat menyanyikan lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kenapa? Sebab iblis telah dikalahkan dan Kristus menang atas peperangan itu, dan dia menghadiahkan kepada kita semua hadiah kemenangan itu. Sebab itu engkau dikatakan lebih dari pemenang. Kenapa? Sebab bukan engkau yang berperang, melainkan Kristus yang berperang, kemudian kemenangan yang dia telah dapatkan dihadiahkan kepadamu. Sebab itu engkau lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada seorang pemenang di dalam Kristus Yesus. Nah, kita akan tutup di dalam ayat yang terakhir ini. Ayat ini di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-14, dan kita akan sambung lagi yang lain, yang 3 itu akan minggu depan. Dan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 14 berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ulang. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, apa maksud firman Tuhan itu? Ini adalah satu pernyataan yang
luar biasa, di mana kebanyakan orang Kristen sangat sukar untuk mempercayai kebenaran ini, sedangkan ia terpampang dengan terang dan jelas di dalam Alkitab, diisytiharkan oleh rasul yang menulis tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini, Rasul Paulus, rasul yang dipanggil untuk memberitakan berita baik Injil kasih karunia, memberitakan berita baik Injil Tuhan Yesus Kristus ini. Dalam satu ayat ini berarti menjelaskan kuasa apa yang Tuhan Yesus katakan, tete lesai di atas kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus serukan sudah selesai di atas kayu salib. Berlaku kalau kita mau melihat satu ayat apa yang berlaku kepada kita, orang yang sanggup mempercayai kebenaran ini akan mengalami kebenaran seperti apa yang diisytiharkan oleh ayat ini. Ayat ini mengatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena dia jelaskan kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Alkitab menjelaskan banyak itu di dalam ayat-ayat. Dan kalau kamu mau satu yang pas tersebut, kamu boleh baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9, dan ke-10. Di dalam ayat-ayat itu mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu bukan usahamu, melainkan pemberian Allah. Berarti kasih karunia ini adalah suatu pemberian yang bukan diusahakan, suatu pemberian dari Allah yang dihadiahkan, bukan diupayakan dan dikerjakan. Dan dia sambung lagi, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa? Berarti tidak ada alasan kita untuk bermegah akan kebenaran, akan keselamatan yang bukan, yang maksudnya tidak boleh bermegah karena itu bukan upaya kita. Kita beroleh keselamatan karena kita percaya. Itu yang dikatakan iman. Berarti orang benar akan hidup oleh iman. Dalam ayat penutup kita ini, apa yang kita dapat belajar di sana? Berarti sambut. Kalau engkau imani ini, berarti kalau engkau percaya benar, bagaimana Allah membenarkan engkau di dalam Kristus? Karena seluruh karya penyelesaian yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, seluruh karya penebusan yang telah Dia sempurnakan untuk kita, dan pada hari ketiga Dia bangkit dan mengisytiharkan bahwa semua yang Kristus lakukan itu adalah milikmu mutlak dan warisanmu yang mutlak di dalam Tuhan. Sebab itu kita dapat melihat diri kita bebas dan tidak akan dikuasai oleh dosa. Lihat dia katakan sebab kamu tidak akan, berarti ada coba-cobaan juga dosa mau menguasai. Namun berarti setiap godaan, setiap cabaran itu dapat diatasi oleh orang yang hidup di bawah kasih karunia. Karena dosa tidak dapat bertapak. Ketika engkau mengambil seluruh yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepadamu, Dia katakan sudah selesai. Pemberian yang murni ini diberikan kepadamu, hasil daripada pekerjaannya, hasil daripada ketaatannya, tidak dapat diatasi oleh dosa. Sebab itu Alkitab mengisytiharkan engkau tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu bukan berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi mari kita pulang hari ini, sekalipun memang di rumah masing-masing. Tidak perlu pulang, maksud pastor yang pulang itu kita pulang berpisah daripada rekaman ini, daripada kebaktian ini sebentar lagi. Ketika kita tinggalkan sesi kebaktian, pastor ingin membawa setiap jemaat untuk merenung keadaan ini. Bagaimanakah keadaan hidup? Adakah dosa masih menguasai pribadimu? Dosa ataupun karakter-karakter tertentu, Tuhan katakan itu adalah proses untuk kita melihat manifestasi bagaimana setiap hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi sangat jelas apabila ada perbuatan-perbuatan yang serong, yang nyata, yang bertentangan dengan kebenaran, engkau dapat bebas apabila engkau hidup di bawah kasih karunia. Kalau masih tetap dikuasai dan tidak dapat keluar, mungkin saja engkau mendengar berita baik kasih karunia ini, namun itu hanya adalah pengetahuan, tapi engkau hidup berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Engkau meletak dirimu di bawah tuntutan hukum Taurat, di bawah upaya, di bawah usaha yang engkau berusaha masih mau dibenarkan oleh Allah. Tapi hari ini berita baik Tuhan Yesus katakan sudah selesai, dan penganugeraan
keanugerahan kepada setiap orang yang percaya kepada keselamatan dan pemberian pembebasan itu adalah milik cuma-cuma orang yang menyambut itu dengan hati yang besar, dengan hati yang terbuka dan membenarkan Allah dan Roh Kudus melayani kita dengan kebenaran itu. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan, selamat bertumbuh di dalam kasih karunia. Alkitab mengatakan, kiranya hatimu ditegakkan di dalam kasih karunia. Jadi tegakkan hidup kita setiap hari dalam dasar yang benar, dalam dasar kasih karunia. Nikmati kasih karunia pemberian Allah yang cuma-cuma setiap hari dan bersandar kepada kebenaran itu, dan lihatlah penerobosan demi penerobosan, manifestasi keselamatan demi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Kita akan alami itu dengan jaya, kita akan alami itu dengan penuh kuasa, kita akan alami itu dengan suatu pengalaman yang begitu nyata sekali. Tuhan Yesus memberkati. Pastor mau membawa kamu untuk berdoa, untuk menutup firman kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk suatu seruan penebusan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus menyerukan, melakukan kata-kata, sudah selesai. Bait suci terbelah dari atas ke bawah. Dan gempa bumi berlaku. Dan bukit-bukit batu terbelah dua. Dan bahkan ada yang bangkit daripada, ada orang kudus yang bangkit daripada kuburan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan karya-Mu yang sempurna dalam penebusan kepada hidup kami. Saya berdoa pada pagi ini, setiap jemaat yang telah mendengar firman ini, Engkau disegarkan untuk mempercayai bahwa ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, Allah telah menutup engkau dosa dan kesalahan. Allah telah menerima suatu korban yang memuaskan hatinya, karena Kristus telah menjalani penghukuman yang patut bagi kita, dan Dia telah jalani itu dengan penuh. Dia telah lunaskan itu, maka kita hari ini dibebaskan daripada sembarang tuntutan pembayaran, karena Kristus membayar tempat penghukuman kita dengan sempurna. Dan ketika Dia lakukan sudah selesai di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan, setiap penyakit harus berundur, setiap kemiskinan harus berundur dalam dirimu, setiap pergumulan harus berundur dan tunduk kepada ketaatan Kristus di atas kayu salib, karena Engkau lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pastor memberkati imanmu diteguhkan, dan engkau melangkah hari ini untuk melihat suasana hidupmu, bahwa Yesus telah menaklukkan seluruh pergumulan hidupmu itu, telah berada di bawah telapak kakimu. Lihat dirimu sebagai lebih dari seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati hari ini dengan kasih sayang Allah yang melayani hati kami, yang melayani hidup kami, yang merangkul kami dengan pengharapan yang ajaib untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepukan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh syukur kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang begitu indah sekali tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah selesai. Haleluya, amin. Dan
pada malam ini kita tidak ada perjamuan kudus, mungkin besok kita temukan dulu. Dan kita teruskan untuk persembahan. Maka persilakan Deaconess Dorin untuk bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini. Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi segala sesuatu yang telah Engkau percayakan bagi kami pada dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, persembahan yang akan kami beri bukan karena kami ini, bukan karena kami kuat Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan berkati kami luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pemberian pada malam hari ini Engkau berkati, dicurahkan bagi setiap satu kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya, sambil kanto kolektif diadakan, mari saya jemput semua berdiri. Kita angkat lagu ini, sementara kanto kolektif diadakan, kita dipilih. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih tim pujian yang sudah menari pada petang hari ini. Dan untuk pengetahuan sidang jemaat semua, kita sudah pun selesai di sesi yang pertama. Jangan lupa esok kita ada lagi sesi yang kedua, masa yang sama, bermula pada jam 7
petang. Dan seperti biasa, selepas sesi pertama dan esok sesi yang kedua, selepas kebaktian kita ada jamuan ringan begitulah secara potluck. Dan pada hari Ahad, hari Sabtu kita tidak ada kebaktian, dan kita ada kebaktian Paskah sesi yang ketiga pada hari Ahad. Dan waktu itu baru kita ada jamuan makan bersama tengah hari secara potluck, tapi kita makan nanti di rumah sana lah. Kita bukan di sini, tapi di bangunan sebelah sana nanti. Itu saja yang dapat diberitahu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan sepanjang masa menunggu sesi yang kedua, pasti kasih pada Tuhan menjaga kita. Mata persilakan Pastor Denny untuk bawa kita dalam doa. Haleluya. Sebelum kita berdoa, teman, jangan terus pulang, kita ada refreshment. Sedikit refreshment kita minum bersama. Oke, mari kita berdoa. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, mengistirahat pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau beri pada kami, yaitu pernyataan tetelestai atau sudah selesai baik kami. Bapa di sorga, saya berdoa, istirahatkan di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat pulang dari tempat ini, Bapa di sorga, membawa message firman Tuhan yang sangat berkuasa ini, Bapa di sorga, dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, bahwa segala tuntutan malah hukuman dan juga pelanggaran kami sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat pulang dia pun berkemenangan dan mengistiharkan kemenangan Bapa di sorga, terutamanya terhadap dosa Bapa di sorga, karena kami hidup bukan di bawah kemurahan tapi di bawah kasih karunia, sehingga kami dapat bertemu lagi dalam suasana seperti ini penuh sukacita. Tuhan terus berbicara dan meneguhkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kemuliaan hanya bagi Bapa, bagi kami Bapa di sorga, kemuliaan bagi Bapa di sorga untuk kami bersama-sama menyatakan ini sebagai saksian dimanapun kalian berada. Jemaat pulang dengan selamat, dan jemaat kembali persekutuan seperti ini dengan penuh sukacita. Kemuliaan bagi Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya.